Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dari kelas 21 3B11 dengan NIM 212000180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan rapat. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Di samping juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Pada umumnya, pemberitahuan disertai dengan agenda rapat. Rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Lalu adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai rapat adalah yang pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu rapat, sedangkan susunan rapat adalah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Lalu yang kedua ada menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah ditentukan, maka dapat memastikan bahwa peserta rapat yang akan diundang. Lalu yang ketiga ada membuat undangan rapat. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang bersifat mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Lalu yang keempat ada membuat daftar hadir rapat. Daftar hadir rapat digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang datang, untuk mengetahui jumlah sistem yang harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi, serta sebagai bahan penyusun notula rapat dan sebagai dokumentasi. Lalu yang kelima ada bahan untuk rapat. Bahan rapat yang perlu dipersiapkan berupa agenda rapat, notula atau hasil rapat yang lalu, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. Lalu yang keenam, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan dan perlengkapan yang harus dipersiapkan antara lain whiteboard, spidol, penghapus, flip chart, LCD proyektor atau OHP, sound system, map, blok note, serta ballpointnya, laptop ataupun komputer. Lalu yang ketujuh ada mempersiapkan ruang rapat. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam rapat seperti cahaya yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan luas ruangan, ventilasi udara yang sejuk agar ruangan tidak terlalu panas, pengaturan tempat duduk yang harus disesuaikan dengan jumlah peserta dan luas ruangan. Lalu yang kedelapan ada akomodasi atau penginapan. Lalu yang 9 ada transport, yang 10 ada konsumsi, dan yang ke-11 ada kesehatan. Untuk kegiatan rapat yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari, hendaknya disediakan unit kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. Lalu yang ke-12 ada pengecekan persiapan rapat. Sebelum rapat dimulai, sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatu siap dipergunakan. Lalu bagaimana melaksanakan rapat yang efektif? Agar rapat menjadi produktif, penting bagi fasilitator untuk tetapkan harapan yang jelas, mengatur waktu, pimpin pengambilan keputusan kelompok kolaboratif yang relatif, dapatkan umpan balik peserta. Maksud dari mengatur waktu yaitu mengelola waktu secara efektif, dimulai dengan menetapkan batas waktu untuk setiap topik atau kegiatan dalam agenda. Sangat membantu untuk mempraktikkan kegiatan atau presentasi sebelum pertemuan jika memungkinkan. Untuk menguji asumsi waktu, pastikan untuk melatih semua penyaji tentang alokasi waktu mereka dan menekankan perlunya untuk tetap tepat waktu. Menetapkan aturan dasar, selanjutnya membuat keputusan grup dan mendapatkan umpan balik peserta. Untuk membuat rapat di masa depan lebih produktif akan sangat membantu untuk mengumpulkan informasi evaluasi dari peserta rapat. Misalnya menggunakan terbuka di jendela baru atau formulir. Lalu ada banyak metode untuk mengevaluasi pertemuan. Lalu yang ketiga ada hasil rapat atau notulensi. Notulensi adalah catatan resmi suatu rapat atau sidang berisikan siapa, apa, bagaimana, dan hasil dari suatu hal yang dirapatkan atau disidangkan.
Notulensi juga bisa diartikan sebagai hasil suatu pembicaraan rapat yang telah ditulis dengan rapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notulensi adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Dalam notulensi ditulis menyertakan poin-poin kesepakatan dan tidak kesepakatan dengan ringkas dan koheren. Secara umum, notulensi adalah naskah dinas yang membuat catatan jalannya acara atau kegiatan mulai dari pembukuan, pembahasan masalah, sampai dengan pengambilan keputusan serta persetujuan. Dengan mencatat semua hal penting tersebut, dapat bertujuan mengingat dan dapat menjadi evaluasi bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.